Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nonok Deda Sofiati. Kali ini kita akan belajar tentang bab toharo. Baik, kita mulai. Toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis muopapa atau bisa diartikan dengan najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawasito, artinya yaitu najis pertengahan. Dan yang terakhir yaitu najis mugholado yang artinya najis berat. Sedangkan contoh najis muopapa yaitu air seni bayi laki-laki yang sebelum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air saja. Jadi ketika pakaian kita terkena air seni bayi laki-laki, cukup dipercikkan dengan air, percik. Nah, itu sudah bersih dari najis muhofafah. Sedangkan najis mutawasito atau najis yang sedang itu contohnya yaitu seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang. Nah, itu masuk ke dalam najis sedang atau najis mutawasito. Cara mensucikannya cukup dengan membasuh dengan air yang mengalir ya. Dibasuh dengan air yang mengalir, dikasih sabun, itu sudah suci. Dan yang terakhir adalah najis mugholado atau najis yang berat yang sumbernya dari anjing dan babi. Jadi dari air liur anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya bisa melalui beberapa tahapan ya, yaitu membasuh sebanyak 7 kali dan 1 kali diantaranya harus dicampur dengan tanah. Jadi harus dibasuhnya 7 kali, terus 1 kalinya itu dicampur dengan tanah dan setelah itu baru dibasuh lagi dengan sabun dan airnya harus mengalir. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang hadas. Hadas ada 2 macam yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal. Yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Terus yang kedua yaitu hilang akal, contohnya tidur. Nah, yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Apabila keempat itu dilakukan berarti kita harus wudhu lagi. Nah, caranya yaitu dengan berwudhu. Nah, kalau hadas besar yaitu kita mengalami hadas besar itu salah satunya apabila melakukan yang pertama berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua yaitu keluar mani. Yang ketiga yaitu haid. Yang keempat yaitu melahirkan. Kelima nifas dan keenam meninggal dunia. Cara membersihkannya yaitu kita harus mandi besar. Nah, ini ya cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Nah, cara menyucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi intinya kita harus mandi besar ya. Cara mensucikan hadas besar.
Nah, tata cara toharo dari hadas. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang hadas besar, yaitu mensucikannya dengan cara mandi wajib. Adapun niat mandi wajibnya yaitu Bismillahirrohmanirrohim, nawaitul gusla lirofil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Nah, itu niat mandi wajib. Nah, sekarang masuk ke tata cara toharo dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Coba niat wudu gimana? Nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Pinter. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan tentang tayamum. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan. Debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusapkan debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Nah, orang yang bisa melakukan tayamum apabila sudah berusaha untuk mencari air tapi tidak ada air sama sekali, atau orang yang sedang sakit yang berhalangan yang tidak boleh terkena air. Nah, itu diperbolehkan bersucinya dengan cara tayamum. Adapun niat tayamumnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Nah, itu niat tayamum. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu untuk sekarang. Apabila ada kesalahan, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.